Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di dalam kitab ini ada disebutkan tentang hukum-hukum Islam. Nah, kita sebagai orang Islam yang mestinya tahu hukum-hukum Islam. Di sini disebutkan hukum Islam itu ada 5. Hukum Islam ada 5 macam. Yang pertama, hukum Islam itu ada ngarannya fardu atau wajib. Yang kedua, hukum Islam itu ada sunat. Yang ketiga, hukum Islam itu ada haram. Yang keempat, hukum Islam itu ada makruh. Dan yang kelima, hukum Islam itu ada mubah atau harus boleh bahasa kitanya. Keterangan fardu ada terbagi 2 macam. Tadi kan fardu yang pertama atau wajib. Nah, fardu itu artinya mendapat pahala ketika kita mengerjakannya dan berdosa ketika kita meninggalkannya. Dan fardu di sini dibagi ada 2 macam. Yang pertama adalah fardu ain, yang kedua adalah fardu kifayah. Nah, fardu ain ialah sesuatu yang wajib dikerjakan oleh tiap-tiap orang balik berakal. Nah, setiap muslimah yang balik berakal, dia wajib mengerjakannya. Kalau kada dikerjakannya, berarti dia berdosa. Ini wajibnya perorangan. Satu orang muslim wajib, satu orang muslim wajib. Nah, contohnya disebutkan di sini seperti sembahyang 5 waktu. Nah, itu wajib perorangan sembahyang 5 waktu. Ada mau ini wajib, ini kada. Asalnya balik berakal, wajib sembahyang 5 waktu. Wajib perorangan. Contohnya lagi puasa di bulan Ramadan, itu wajib perorangan juga. Puasa di bulan Ramadan. Dan nah, kalau yang kedua, yang fardu kifayah, artinya sesuatu yang wajib dikerjakan oleh sekalian orang Islam yang balik lagi berakal. Ini wajib dikerjakan setiap muslim balik dan berakal. Tetapi dan telah terlaksana kewajiban itu jika sebagian di antara mereka telah mengerjakannya. Artinya kalau sebagian dari muslimin sudah menggawinya, nah maka lain kada berdosa kada menggawi artinya. Walaupun 1-2 orang sudah menggawinya, nah cukup. Yang misalnya di tempat itu ada 10 orang. 3 orang yang sudah menggawinya, yang 7 orang kada menggawi. Nah, maka 7 orang itu kada berdosa. Contohnya di sini disebutkan seperti menjawab salam. Kita misal nih, 10 orang di ruangan sini nah. Ada orang datang, assalamualaikum. Ada kawan kita menyahuti, waalaikumsalam. Nanti cukup sudah. Cukup, walaupun yang lain kada menjawab waalaikumsalam, yang lain itu kada berdosa. Walaupun yang kada mengerjakannya. Karena cukup satu orang. Contohnya lagi di sini sembahyang jenazah. Sembahyang jenazah di kampung ada 30 orang yang balik berakal. Mereka wajib mengerjakan fardu kifayah. Tapi kalau sudah 1 orang mengerjakannya, ada yang sembahyang 2, 3, 4, 5 orang, nah sudah yang lain walaupun kada 4 menggawinya, kada berdosa. Memandikan mayat lagi contohnya, cukup berdua bertiga memandikan mayat, nah lain kada 4, kada berdosa, nah lain. Gugur sudah kewajibannya. Membungkus mayat, mengkafani mayat, sama juga bertiga berempat cukup. Mengantar mayat ke kubur, nah membawanya mayat ke kubur, mengatakan menguburkannya, berdua, bertiga, berempat misalnya, itu cukup. Nah, kalau kampungan kada 4, sembahyang jenazah kada 4 sekampungan. Membungkus mayatnya atau mandi kada ada, membawanya ke kubur pun kada ada. Nah, maka sekampungan berdosa. Ayam kada ada tuh mandi. Nah, itu berdosa sekampungan. Mayat kada ada membungkusnya, nah itu berdosa sekampungan. Nah, yang kedua, hukum Islam lagi adalah sunat. Sunat itu apa? Ta'rifnya berpahala mengerjakannya dan tidak berdosa meninggalkannya. Kita gawi berpahala, kita kada menggawi kada berdosa, tapi rugi. Nah, lain kada apa-apa lah. Jangan ngapadakan kada apa-apa. Kada apa-apa sunat 2 aja itu, nah jangan padakan rugi kada menggawi. Contohnya seperti sembahyang duha. Nah, sembahyang duha itu sunat hukumnya. Kalau kita kerjakan mendapatkan pahala. Kada kita kerjakan kita kada berdosa, tapi rugi. Sembahyang tarawih di sini disebutkan lagi contohnya. Kada sembahyang tarawih, ya kada berdosa, cuma rugi. Digawinya sembahyang tarawih, inya dapat pahala.
sembahyang witir, sembahyang tahajud lagi contohnya di sini, siwak dan lain-lainnya. Kalau diperbuatnya itu siwak itu sunat dapat pahala, ditinggalkannya nggak ada dosa, tapi rugi ya tadi nyatakan itu rugi. Yang ketiga ada lagi hukum itu disebut haram. Kenapa artinya haram tuh? Berdosa dan disiksa mengerjakannya dan berpahala meninggalkannya. Nah, kalau ini haram kita gawi, nah maka kita dapat dosa dan disiksa kena kitanya. Kalau kita kadang menggawinya dapat pahala kita. Nah, seperti mencuri dicontohkan di sini. Menjuntan itu haram, kita gawi berdosa. Kita tinggalkan dapat pahala kita. Merampok contohnya, berzina lagi contohnya, minum yang memabukkan. Nah, itu haram hukumnya. Ada kita gawi, nah dapat pahala kita. Kita tinggalkan. Di hadapan kita ada nih minuman nih. Nah, tahu haram kita, nah kita tinggalkan, nah dapat pahala. Nah, kalau kita gawi, nah berarti dapat dosa kita. Nah, yang kelima, hukum Islam yang kelima adalah mubah atau harus. Boleh. Apa artinya? Tiada berpahala mengerjakannya dan tiada berdosa meninggalkannya. Digawi kada berpahala, ditinggalkan kada berdosa. Seperti makan misalnya. Makan bila kada nak makan kada berdosa. Makan pun boleh ya, kada berpahala. Minum atau jual beli. Nah, dan yang keempat tadi yang tadilah, yang keempat belum nih. Yang keempat itu hukumnya makruh. Dari yang kelima, yang keempat. Di paling gitu ya Bapak juga. Yang keempat makruh. Makruh apa artinya? Tiada berdosa mengerjakannya dan berpahala meninggalkannya. Kalau kita kada menggawi, kita berpahala, kita gawi, kita kada dapat dosa. Seperti di sini disebutkan contohnya seperti tidur sesudah asar. Misalnya yang asar guring kita, apa hukumnya? Itu makruh. Kayak apa kalau makruh tuh? Nah, kalau kita tinggalkan berpahala, digawi, kada berdosa. Contohnya lagi berkata-kata waktu qada hajat. Kita perhatian buang air besar, buang air kecil di WC misalnya. Bupandiran. Kawan ada tiga di luar lawang. Kita bupandiran, nauninya, inya mandiri kita sauti. Nah, itu hukumnya makruh. Jangan. Berdiam aja di dalam WC itu, berdiam aja sorangan. Seperti lagi di sini disebutkan contohnya mencabut uban, makruh dan lain-lainnya. Nah, itu 5/5 hukum Islam: fardu, wajib, sunat, haram, makruh, dan mubah boleh tadi. Jadi mesti kita tahu, jangan sampai kita kada tahu amun kita kunik apa hukum Islam. Nah, 5 macam ini. Nah, mudah-mudahan manfaat. Karena insya Allah sambungannya pulang dalam kitab ini.